Ditambah lagi dengan kencangnya suara air terjun di sini, membuat saya makin merasa sendirian di sini. Dan apa ya pemirsa, saya merasa ramai tapi saya sendiri gitu. Mungkin karena kencangnya air ini pemirsa. Dan kalau pemirsa, Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Berada di tempat kompleks air terjun Sekar Langit yang diyakini tempat mandinya ketujuh bidadari dari langit. Tim konon katanya melanjutkan eksplorasinya yang konon katanya merasakan aura penuh misteri dan ganjil di tempat tersebut. Benarkah demikian? Kita ikuti bersama pemirsa. oke pemirsa, sekarang saya lagi menuju ke bawah ini, langsung ke air terjunnya. Di sini ada jalan kecil, saya akan coba turun ke bawah. Ya, ini dia pemirsa. Saya sudah berada di bawah, tepatnya di air terjun Sekar Langit ya pemirsa. Dan ini merupakan air terjunnya. Ya pemirsa, saya di sini merasa agak sedikit merinding ya, karena mungkin memang saya lagi sendirian di sini. Jadi suasananya juga jadi nggak enak pemirsa. Ditambah lagi dengan kencangnya suara air terjun di sini, membuat saya makin merasa sendirian di sini. Dan apa ya pemirsa, saya merasa ramai tapi saya sendiri gitu. Mungkin karena kencangnya air ini pemirsa. Dan kalau pemirsa di sini memang airnya sangat deras sekali dari atas, tapi di bagian bawah saya merasa agak sedikit aman untuk masuk. Tapi karena kondisi sudah malam dan saya sendirian, saya juga tadi dikasih tahu oleh penjaga jangan sampai masuk ke air, makanya saya sampai di sini aja pemirsa. Dan inilah lokasi dimana yang katanya 7 bidadari berenang, mandi, dan lalu salah satu bidadari tersebut renangnya diambil oleh Joko Tarub pemirsa. Kalau saya lihat airnya di sini sudah tidak terlalu jernih, mungkin karena sering digunakan juga oleh wisatawan, jadi agak sedikit kotor. Sangat disayangkan sekali pemirsa ya, tempat sebagus ini tapi harus kotor oleh sampah-sampah seperti ini pemirsa. Dan memang saya di sini merasa agak terancam atau merinding, yang membuat saya seolah-olah jangan terlalu lama di sini. Mungkin saya mengganggu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi memang saya juga tidak ingin berlama-lama di sini pemirsa. Kalau pemirsa lihat di sini tidak terlihat sih pemirsa, tapi kalau yang saya lihat di sini di bagian atas sih. Di sini sih kalau yang saya lihat di sini pemirsa, di bagian atas ini memang bentuknya seperti tebing dan langsung ada pohon-pohon di atasnya, menambahkan unsur seram ya pemirsa. Dan setelah saya berada di sini, saya baru terbayang kejadian banjir bandang tersebut pemirsa. Memang di sini terasa tenang, tapi ketika air di atas sangat besar jatuh ke bawah, memang orang di bagian sini akan hanyut pemirsa, karena kita tepat berada di bawah air terjun tersebut pemirsa. Apalagi kalau kondisinya sedang berenang di dalam situ pemirsa. Oke pemirsa, sepertinya itu aja eksplorasi saya di lokasi air terjun Sekar Langit ini pemirsa. Terima kasih. Saat tim konon katanya melakukan eksplorasi di air terjun Sekar Langit yang terletak di Desa Telogorejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sudah hampir tengah malam alias jam 11 lewat. Jalan di tengah kegelapan di tengah hutan memang butuh nyali besar pemirsa. Bukan hanya soal banyaknya misteri yang banyak dibicarakan di kompleks wisata air terjun Sekar Langit, seperti seringnya penjaga mendengar suara perempuan sedang menangis atau adanya keramaian dari arah air terjun. Tapi juga kemungkinan adanya ular berbisa melintang di jalan yang tidak ada pencahayaan sangatlah besar pemirsa. Perjalanan menuju air terjun Sekar Langit yang menanjak ke arah lereng gunung dan jauhnya dari jalan raya sekitar 400 meter juga membutuhkan tenaga ekstra. Belum lagi kondisi jalan yang basah dan licin, maka kemungkinan untuk tergelincir dan jatuh selalu ada.
tapi melakukan eksplorasi sendirian di tengah malam di kompleks wisata alam yang masih asri hutannya juga bukan perjalanan yang mudah. Apalagi masyhurnya legenda Jaka Tarub dan ketujuh bidadari dari kayangan di hutan yang dulu konon dikenal angker tentu saja menghadirkan ketakutan tersendiri. Tim konon katanya memang mematuhi setiap larangan yang diajukan oleh penjaga tempat tersebut. Baik saat menyeberangi jembatan yang selalu dihantui cerita dulu sempat roboh akibat banjir bandang, juga ketika tiba di dekat telaga. Tapi tidak berani turun untuk menyentuh air. Intinya, apapun bisa terjadi pada tim konon katanya pada eksplorasi kali ini yang penuh tantangan. Tapi, Sang Halik rupanya selalu menjaga sehingga eksplorasi berjalan dengan lancar, jauh dari gangguan dan hambatan. Konon katanya, Jaka Tarub adalah pemuda yang gagah perkasa dan memiliki kesaktian tinggi. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan Gunung Keramat. Di gunung itu terdapat sebuah telaga. Tanpa sengaja, ia melihat lalu mengamati 7 bidadari sedang mandi di telaga tersebut. Karena terpikat pada pesona bidadari tersebut, Jaka Tarub mengambil dan menyembunyikan satu selendang yang tengah disampirkan milik salah seorang bidadari. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke kayangan. Tapi salah seorang bidadari karena tidak menemukan selendangnya yang ajaib, tidak mampu kembali dan akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya. Karena hari sudah beranjak senja. Jaka Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong. Bidadari yang bernama Nawang Wulan itu pun bersedia ikut pulang ke rumah Jaka Tarub lantaran hari sudah hampir malam. Singkat cerita pemirsa, Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun menikah. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putri yang dinamai Nawangsi. Sebelum menikah, Nawang Wulan sempat mengingatkan agar Jaka Tarub tidak sekali-sekali menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia tersebut adalah bahwa Nawang Wulan selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras. Namun, saat matang nasinya menjadi banyak alias penuh. Jaka Tarub yang penasaran tidak menanyakan, tetapi justru langsung membuka tutup penanak nasi. Akibat tindakan inilah, kesaktian Nawang Wulan pun akhirnya hilang. Sejak itu, ia menanak nasi seperti pada umumnya wanita biasa. Akibat hal ini, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan suaminya di dalam lumbung beras. Alkisah, Nawang Wulan yang marah mengetahui kalau suaminya yang telah mencuri benda tersebut mengancam untuk meninggalkan Jaka Tarub, dan Jaka Tarub pun memohon agar istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, tekad Nawang Wulan sudah bulat. Meski demikian, pada waktu-waktu tertentu, ia rela datang ke Marcapada untuk menyusui bayi Nawangsi. Jaka Tarub kemudian menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarub dan bersahabat dengan Brawijaya, Raja Majapahit. Pada suatu hari, Brawijaya pun mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesa Nular untuk dirawat Ki Ageng Tarub. Utusan Brawijaya menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Ki Ageng Tarub mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya putra kandung Brawijaya. Maka pemuda itu pun diminta agar tinggal bersama di Desa Tarub. Sejak saat itulah pemirsa, Bondan Kejawan menjadi anak angkat Ki Ageng Tarub dan diganti namanya menjadi Lembu Peteng. Ketika Nawangsi tumbuh dewasa, keduanya pun akhirnya dinikahkan. Setelah Jaka Tarub meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bondan Kejawan menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarub yang baru.
Nawangsi sendiri melahirkan seorang putra yang setelah dewasa bernama Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Sela, yang konon katanya merupakan kakek buyut Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Selain cerita legenda Jakatarub, masih ada beberapa kisah melegenda lainnya di Indonesia. Di antaranya adalah kisah Sangkuriang, Timun Mas, Maling Kundang, dan Cindelaras. Saksikan ulasannya hanya di Konon Katanya setelah pariwara berikut